Ya, ini kan beberapa belum pada kenal Mas Iwan nih. Pengen tahu dulu Mm. awalnya gimana sih tertarik untuk menekuni bidang makeup artist. Bisa diceritain dikit nggak Mas? Penasaran. Kalau ngilangin flek hitam Banda itu pakai krim apa? Nih ya, kalau ngilangin flek hitam di kayak flek-flek di wajah itu, kamu Mbak Evi tuh jangan fokus sama fleknya. Sehatin dulu kulitnya. Skin barriernya dibagusin dulu gitu. Baru apa lebih sehat kulitnya, ntar lama-lama fleknya akan mudar. Caranya apa untuk menjaga sehat kulit sehat? Itu punya basic skincare. Nggak usah Pengen tahu awalnya jadi makeup artist itu gara-gara apa sih Mas? gara-gara gara-gara butuh uang. Nggak sih. Jadi memang aku tuh Emang awal jadi itu aku dulu itu pertama kenapa masuk dunia beauty itu gara-gara aku tuh kena krisis moneter waktu zaman sekolah lulus 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 sekolah SMA itu aku pengen kuliah tapi ternyata nggak bisa karena kena krisis moneter keluarga dan akhirnya aku lari ke Jakarta dan akhirnya aku beberapa kali cari kerja sempat jadi waiter sempat jadi SPG sempat jadi cleaning service juga pernah. Nah itu terus akhirnya aku dalam perjalanan dalam 1 tahun di Jakarta ternyata aku diminta sama salah satu brand skincare dan kosmetik terbesar itu di brand internasional untuk jadi beauty advisornya mereka. Aku juga kaget sih pertama kenapa kok cowok bisa di invite untuk jadi BA brand beauty advisornya mereka gitu kan. Ternyata mereka tuh punya strategi marketing, ternyata cewek itu lebih suka dilayanin sama laki-laki gitu. Kayak gitu dan akhirnya aku berjalan berjalan waktu ternyata memang prestasi aku di beauty advisor meningkat jadi makeup expert sampai makeup profesional sampai dapat beasiswa sekolah makeup sama perusahaan tersebut karena penjualanku tertinggi se-Indonesia. Dan akhirnya di situ aku jadi makeup artist lah setelah sekian lama kerja di brand internasional tersebut karena prestasi penjualanku tinggi itu dan akhirnya mereka ngelihat aku ada potensi lain selain jualan yaitu ternyata aku berpotensi untuk jadi makeup artist juga waktu itu dan akhirnya mereka kasih beasiswa untuk sekolah makeup gitu oh, berarti awalnya jadi makeup waktu art. itu pernah ngambil jurusan terkait itu tuh? Sempat kuliah nggak atau nggak sempat kuliah? Gimana tuh? kita kita di dapat beasiswa sekolah makeup aja namanya Beasiswa. non formal gitu kan Nah, gitu jadi ya udah kayak belajar dapat beasiswa juga sempat ke Milan keluar gitu cuman sekitar 2 minggu di sana dan alhamdulillah tidak malu-maluin orang Indonesia ternyata lumayan aku di sana dapat penghargaan lagi juga di sana. Akhirnya aku berjuang di dunia kosmetik itu sekitar sampai 6 tahun ya, 7 tahun kayaknya di dunia kosmetik. Pernah pegang L'Oreal, Maybelline, Lancome, Estee Lauder, La Mer, Oriflame, Viva, terus Silky Girl, terus apalagi ya banyak Bioderma gitu. Ya brand-brand yang baru masuk itu biasanya nyari makeup artist juga gitu. Kayak gitu. Jadi ya udah dari situ aku banyak kerjaan-kerjaan bareng brand-brand internasional. Nah, after itu aku berjalan sendiri juga jadi makeup artist freelance, diminta beberapa sama
selebriti, nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan semua makeup artist bisa ngasih endorse gitu ke makeup artist. Kalau dulu tuh makeup artist artisnya yang nyari makeup artist gitu. Mereka yang butuh tak banget gitu. Jadi alhamdulillah banyak artis-artis yang sudah aku pernah tanganin gitu. Kayak gitu. Dan makin kesini makin berkembang, mulai ada influencer, beauty blogger kayak gitu loh. Nah, kedudukan makeup artist sekarang udah banyak apa istilahnya, banyak kerjaan yang sub-subnya gitu. Jadi makeup artist itu nggak cuman makeup artist doang. Jadi bisa jadi beauty blogger, bisa jadi apa namanya, bisa jadi makeup artist juga, bisa jadi pengusaha skincare kayak aku, bisa buka wedding gallery, bisa ke pengantin gitu, bisa macem-macem, bisa jadi macem-macem lah kalau di dunia. Bahkan ada juga ya di teman-temanku makeup artist, jadi mereka jadi apa, manajer produk di beberapa brand loh gitu, brand kecantikan. Oh karena iya. karena karena mereka punya pengalaman. Kayak aku aja, eh, aku kan cuma lulusan SMA doang, tapi alhamdulillah gitu bisa dikasih kesempatan untuk menjadi makeup artist. Dan sekarang aku lagi kuliah lagi, walaupun aku sudah tidak muda gitu, Belajar kan. udah umur 42, tapi aku masih mau untuk belajar. Aku kuliah lagi, belajar ekonomi lagi, karena aku lebih banyak ke bisnis beauty-nya sekarang gitu. Nih aku mau nanya nih, kalau boleh nyebut nggak? Gue Boleh, nggak tahu di boleh, sini. Boleh. boleh. Coba tuh apa nggak boleh gitu. Nah itu sendiri awal mulanya dari tahun berapa? Terus kenapa memutuskan untuk akhirnya gue mau jual produk skincare sendiri juga gitu? Ya, yang aku bilang tadi, aku dari dulu jualin produk-produk internasional terus kan, produk-produk luar terus. Kenapa orang Indonesia nggak bisa bikin produk sebagus itu? Dan ternyata sekarang Indonesia itu ternyata produk-produknya udah bagus loh, skincare-nya udah Iya. bagus gitu. Cuman ada beberapa oknum aja yang merusak bisnis kita gitu. Bahkan mereka tuh kayak ngambil produk dari Cina tapi di labelin produk lokal. Ada juga yang overclaim kayak gitu-gitu. Nah, kalau aku sih pengen nunjukin kalau produk lokal itu banyak yang oke juga kok gitu gitu. Jadi kadang malah yang bagus-bagus itu ketutup apa, kayak flexing flexing gitu loh gitu, makanya Iya. disayangkan banget Banyak sih gitu yang lagi hype di kan. TikTok gitu. Ikut ngikutin. Dan sekarang sekarang kita kena efeknya juga sih, kayak penjualan kita menurun, produk lokal menurun. Karena kenapa? Karena memang mereka trustnya jadi kurang ke produk lokal gitu, karena beberapa oknum yang bikin produk yang selalu overclaim gitu, jadi kitanya yang kena efeknya. Padahal kalau untuk untungnya, kalau orang-orang yang sudah pernah pakai produk aku, produk One H Beauty, mereka pasti akan suka dengan produk aku. Udah Terus ini ya. uh, alhamdulillah, karena kan aku juga produknya baru ya, baru 1 tahun ini, bulan Februari baru 1 tahun produknya, tapi penggemarnya udah lumayan banyak gitu gitu. Penjualan udah oke di TikTok dan di toko yang sebelah juga udah oke gitu, kayak gitu. Nah, Ya, jadi ya nggak apa-apa jadi terusin dulu. jadi ya apa, produk-produkku ya tidak overclaim. Jadi memang semua produknya itu bertahap, nggak langsung instan kayak merkuri atau hidrokinon tuh nggak. Kita produknya yang sangat-sangat ringan, light, dan bisa dipakai untuk menyehatkan kulit yang penting. Kalau 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 aku saranin untuk yang punya punya produk lokal, lebih baik janganlah untuk merusak produk pasar
lokal lagi gitu. Jangan merusak pakai overclaim lagi karena disayangkan banget kita pengusaha-pengusaha kecil juga kena dampak gitu. Gitu. Iya, yang lain tenangnya Kayak gitu, ekosistemnya jadi guys. terganggu. Ekosistemnya. Ya Betul. ini pengen nanya, kan pasti kan tiap produk ada kelebihan sama keunikannya. Kalau bahasa marketingnya USP gitu kan, unique selling point. Nah ini apa nih yang bikin beda Wanha dengan yang produk-produk lain gitu? Yang pertama, dia kualitas kandungannya eh nih ya, kalau dibilang kayak kandungan setiap produk-produk dengan produk lain juga sama aja sebenarnya. Cuman kan komposisinya, campurannya itu yang harus mixnya harus benar gitu. Kebetulan aku itu didampingin sama dokter dari Undip, dia spesialis kulit dan kelamin juga. Jadi pendampingan aku itu dia kebetulan juga yang bikin komposisinya dan aku juga yang mereview dan yang request produk pengen seperti apa. Jadi produk aku tuh sangat aman karena kenapa? Karena ada pendampingan sama dokternya. Satu itu. Terus yang kedua, uh, produk kita itu tidak apa ya, tidak mengambil margin yang tinggi. Alias berarti produk kita itu kualitasnya bagus dan tidak dijual mahal. Gitu. Terus yang ketiga, packaging kita. Kita tidak terlalu mementingkan packaging yang terlalu eksklusif, tapi kita lebih mementingkan kualitas produk. Gitu. Itu sih tiga keunikan Wanha yang kita miliki. Iya. Gitu. Uh, Misal contoh kayak gini nih. yang mana tuh? Ini aja sabun muka kita aja ada brushnya kan gitu. Yang Kalau buat cuci muka. mungkin Kemarin kalau aku dulu sempat lihat yang dua itu sih. mungkin Bukan kalau lihat yang lainnya juga, tapi yang kayaknya yang nyambung cuma yang baru yang simpel-simpel aja karena emang itu lebih. Biasanya tuh kalau nggak ke ya kawan bangun aja baru yang full mikirin kalau sehari-hari paling yang kayak apa tadi ya kalau sering keluar pakai itu juga jarang ya kayak apa namanya eh, biar nggak ada sinar UV tuh melindungi sinar UV sama itu doang buat cuci muka ya. Ya ada ternyata ya produknya warna ya aku terus apa lagi ya nanti ini kan aku sebagai tamu ya atau gimana ya nanti bisa dapat rekamannya nggak? bisa dong Bisa gitu ya. Jadi nanti biar aku bisa di share juga karena pengetahuan-pengetahuan kayak itu perlu diketahui teman-teman yang tertarik di bidang boleh nanti aku kirim kalau misalnya nggak ada di kamu bisa aku kirim nanti. oh, Setuju kualitas nomor satu ya A. Betul nih Bang Ruli juga udah pernah pakai gitu untuk produk-produknya Wanha, dia customer loyal aku gitu. oh, Jadi kalian yang mau misalnya di sini yang mau bantu apa ya, bukan bantu ya jatuhnya, mau kolaborasi untuk produk-produk Wanha kayak misalnya kalian pengen jualin produk Wanha di TikTok kalian, boleh tuh pengajuan ke Wanha Beauty untuk jadi affiliate Wanha Beauty gitu. Nah, itu bisa pengajuan gitu. barusan nge-share di ini di apa namanya di WA sama di itu nggak boleh nyebutin ya kondisinya aduh masih Boleh. kadang-kadang keselin itu aku kayaknya ya karena temen yang ngajakin awalnya live di sini apa nyoba TikTok itu kalau live nggak boleh nyebutin ini nih brand ini makanya aku masih agak kagok nih kalau live kalau di app sebelah kan nggak bebas gitu nah terus tadi apa ya eh Thank you ya. kalau Mas Iwan sendiri itu ada gerainya nggak? Kita lagi mau buka toko di Semarang itu sekitar akhir Februari kayaknya. Kita udah lagi mau coba Kalau untuk Bogor ada ya? kalau Bogor kita masih online semua gitu. Masih online. Pengiriman semua dari Bogor sih gitu. Thank you.
tuh ada campaign kadang buat event-event terdekat, adakah dari mana? Kita lagi memprogram untuk masuk ke Indonesia Timur nanti. Kita akan masuk ke area timur dulu. Karena kenapa? Karena kita udah dapat distributor yang bagus untuk di sana. Jadi kita akan pasarkan Wanha ke Indonesia Timur dulu untuk offline ya gitu. Kalau online kan udah cukup banyak yang jadi affiliate kita juga gitu. Nah, tapi Kalau thank you. pengguna di luar banyak nggak Gimana? orang Indonesia di luar, pengguna di luar negeri, Oh, customer di luar negeri nggak? kita belum sempat jualan keluar karena kan memang kita belum ekspor ya keluar gitu. Terus sama satu itu yang kedua juga kalau misalnya mau pakai produk kita orang luar biasanya mereka beli di sini dibawa ke sana gitu. Nah, Brebes welcome gitu. Terus ya paling kayak gitu aja. Nah Jadi iya, kita ini kalau masih dia mau nanya-nanya sama Mas, apa namanya, Iwan nih, kayak Bisma, gak Mas Bisma, itu aja typing aja ya, nanti aku soundingin ke Mas Iwan ya gitu. Terus boleh boleh. ya kira-kira nih rencananya apa nih nextnya, baik secara personal maupun Nanti kita uh, ada beberapa produk baru lagi yang akan muncul untuk One Hub Beauty. Aku udah kasih bocoran ada lip serum juga yang akan muncul, terus ada night repair, ada skin booster, ada serum acne. Nanti akan keluar juga. Nanti kita tunggu aja beberapa produk yang akan keluar lagi gitu. Kayak gitu ini sih. berarti aku saatnya pakai ini ya, penjualan pakai TikTok ini sama yang satunya lagi gitu, full Ya, online berarti ya. betul, sama ngandelin affiliate-affiliate kita yang Oh, udah berarti. Terus ini apa namanya? Kalau personal ini nih, nggak apa-apa kira-kira udah jadi makeup artist nih. Apalagi nih yang belum teraih, Mas? Apa ngembangin konten, ngembangin Wanha? Oh, aku ada lagi yang concern ngembangin Wanha dulu gitu. Kalau memang penerimaannya sih kalau untuk 1 tahun ini sih lumayan bagus ya. Maksudnya produk kita lumayan diterima di semua kalangan gitu. Mau remaja, dewasa, yang tua juga boleh. Udah dimasukin di showcase April. Thank you April. Bikin konten reviewnya dong sekalian biar bisa bantu ngangkat jualannya gitu. kebanyakan apa nih? Apa dewasa muda, remaja atau ibu-ibu atau mbak-mbak kantoran yang gunain Wanha? Nah, itu kita baru bisa lihat itu 70% penggunanya wanita gitu. Ya itu wanita, tapi Kalau Bang maksudnya Dina wanita? iya, maksudnya kebanyakan itu pekerjaannya apa? Kan aku jadi tahu nih kalau misalnya nih jadi affiliate gitu kan. Jadi tahu ntar masarinnya kemana gitu loh. Rata-rata kita rata-rata di umur 18 sampai 35 tahun yang belanja gitu. Oh, Tapi berarti nggak tidak hmm, tidak menuntut kemungkinan ada yang belanja di umur 40 kayak aku masih pakai. Karena aku memang suka yang ringan ya produknya gitu. Yang berarti ringan, bukan ibu-ibu yang kantoran bikin lah, sama ibu-ibu yang rumah nggak tangga bikin yang bermasalah sama kulit gitu loh. Kayak gitu. nah, itu Paling produknya yang apa namanya, kemarin kandungannya itu banyak yang alami alami gitu ya, ya aloe kita vera memang apa memang positioningnya, positioning apa ya, jadi keunikan dan ciri khasnya kan gitu atau gimana? Ya, kita memang bahan dasarnya lebih banyak ke aloe vera, lab extract gitu. Terus juga ada niacinamide, ada glycerin, ada aloe vera, ada UVA UVB protectornya juga. Terus ada juga retinol, ada alpha arbutin, ada sodium hyaluronate juga. Jadi kandungan-kandungan yang bisa dipakai, zat-zat aktif yang bisa dipakai tapi yang disesuaikan komposisinya gitu.
kayak gitu. Nanti kalau kalau pokoknya kalau punya kulitnya berjerawat, berminyak, kering atau punya flek, nah itu bisa diatasin gitu dengan produk-produknya Dari Wanha. dari beberapa produk itu yang jadi favorit atau yang paling banyak laku beli kau nggak yang mana? Hampir semua punya kelebihan masing-masing sih. Semua hampir punya favorit. Kadang-kadang nih aku bisa lihat nih bukan algoritma ya, datanya. Datanya itu kemarin itu di bulan pas launching itu paling laku itu serum retinolnya. Karena lagi hype banget kan waktu itu retinol tahun lalu gitu. Retinol terus orang belanja sampai apa penjualan tuh bagus banget deh pokoknya beberapa bulan ke awal. Setelah mereka percaya sama produk serumnya, terus mungkin mereka coba yang lainnya kayak mereka beli sabun mukanya lumayan banyak tuh meningkat di bulan 3 bulan kemudian meningkat tuh penjualan apa sabun muka, orang beli sabun muka banyak banget gitu. Terus besok-besoknya apa toner gitu. Nah, kalau yang bulan ini kebanyakan apa? Sunscreen. Hmm. Sunscreennya yang paling banyak sekarang Oke, gitu. ini adik aku udah jam 10.42 katanya mau ada aktivitas ya jam 11. Kalau dari aku mungkin itu dulu ya yang ditanyain, ntar besok-besok mungkin kita bisa nih live lagi di yang sana. Boleh. Jadi biar Ini kan biar gimana buat nah, coba pemanasan yang di aja. Pokoknya nanti kalau kamu mau jadi nanya-nanya pas aku lagi live masuk-masuk aja gitu. ya. Jadi teman-teman ntar langsung kontak. Wah, ini udah banyak nih kayaknya nih affiliate yang mau menyerbu. Aku Reza, mungkin thank udah you. dulu kali ya. Oh ya satu kata nih, satu Apa kalimat tuh? yang di sini ini sering aku tanyain kalau di app sebelah buat kalau lagi ngadain ngobrol yuk kata dadakan. Tiga sih. Satu, kira-kira ada tips and trick untuk yang baru masuk ngambil Ya, karir sehat ya. MBA plus Mm-mm. apa namanya yang mau jadi affiliate, ya itu mau kerja sama atau gimana? Mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau untuk jadi makeup artist, siapin mental aja sama investasinya yang kuat karena jadi makeup artist itu nggak murah gitu. Barangnya sangat-sangat sekarang itu produknya banyak dan banyak pilihan dan apa investasi produk tuh sangat tinggi sama investasi ilmunya juga sangat mahal. Oke. Jadi mentalnya harus kuat sama uangnya harus kuat kalau jadi makeup artist sekarang. Gitu. Belum tentu kita udah belajar semuanya udah pinter, dapat produk bagus-bagus semuanya, tapi nggak punya klien juga kita juga harus pintar marketing juga gitu. Gitu. Jadi nggak sekarang itu makeup artist tidak hanya pekerjaan seni tapi pekerjaan bisnis juga. Harus bisa sellnya juga Juga gitu. kayaknya udah Yang ada. ya, terus yang kedua kalau yang kalian mau jadi affiliate gampang banget tinggal ajuin ke Wanha Beauty accountnya yang TikTok jadi affiliate-nya Wanha bisa kalau kalian minta sampel untuk produk boleh tapi ada beberapa syarat yang harus dilakuin kalau mau minta sampel produk gitu. Oke, satu Oke lagi kali berarti gitu aja. satu lagi mau Apalagi nanya. Dua ada yang dua. Pertama, tiga kata yang mencerminkan Kak Iwan banget itu apa? Sama yang kedua, tiga kata yang mencerminkan kalau denger Indonesia tuh kayak apa gitu. aku jawab dulu ya. Ya, Evi, boleh nih nanti buat ngawinin anak teteh ada diskonnya siap. Pokoknya tinggal kontak aja ya Mbak Evi. Yang pertama yang Kak Iwan banget itu apa gitu ya? tiga kata. Kayak personal brandingnya lah. Iya kan Terus misalnya kreatif, energik, inovatif atau apa gitu. itu terlalu terlalu ini ya. Kalau orang dengar kata Iwan Harun itu biasanya mereka ingatnya Iwan Harun itu makeup artist Ya itu kan profesi. gitu. Maksudku versi Ya, di Kak sendiri. eh, eh, ini apa makeup artist. Terus yang kedua eh apa ya? Aku paling malu sering muji sendiri tuh.
jadi kan tahu oh ternyata passionnya karakternya kayak gitu. Terus yang kedua orangnya smart Oke, apa gitu. ini self iya, Yang karena terus nggak yang mungkin ketiga, bikin perusahaan terus tiba-tiba yang bikin. yang Terus ketiga itu humble oke. Oke, gitu. oke. Ini ada rekamannya ya. Terus yang tadi tiga kata yang kalau dengar kata Indonesia itu apa tuh yang pertama kali terlintas misal apa namanya beragam kayak gitu atau apa? Kalau aku dengar kata Indonesia itu Nih Mbak Devi, ya, ada Mbak Devi ini. Lagi nyapa barusan nyapa temen. iya. Tiga kata untuk Indonesia. Yang pertama beautiful, yang Oke. kedua eh yang kedua tentunya hmm, kulineran. Ya. Yang ketiga tentunya hmm, ramah Oke. Ya mungkin gitu. dari aku gitu dulu karena ini baterai juga udah mau habis. Makasih banget nih Mas Iwan. Sekalian aku Thank belajar you. live TikTok juga nih ya. Aku kemarin Mbak Devi ngajarin, nah ini nyoba PK sama Mas Iwan. Kemarin Mbak Devi. Nah, ntar mungkin kalian juga bisa saling kolaps ya. Ya udah gitu Boleh aja dulu dong. ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Dona juga yang lainnya. Mbak Iya, Alice nih. Oke. waalaikumsalam. Telat baru pada dateng, gue udah masuk kelar.